pergerakan candle kita bisa baca di sana. Oke, ini adalah 3 dari kunci utama untuk kita bisa nanti bertahan, untuk bisa kita nanti maksimal di dalam trading kita. Kemudian kita bahas yang pertama, dari pertama tadi kita coba nanti membahas mengenai money management. Kita bahas dulu di money management. Tadi sudah kita singgung, money management berkaitan dengan lot, berkaitan dengan ketahanan, berkaitan dengan resiko. Kemudian lot yang baik bagaimana? Ketahanan yang baik itu yang bagaimana? Resiko yang baik itu yang bagaimana? Ini selalu pertanyaan yang berulang-ulang. Yang baik, yang enak, dan seterusnya. Ya, sementara nanti ketika sudah terjun betul, kok susahnya minta ampun. Maka ini harus dikuasai. Nah, sekarang bicara dengan lot, maka tiap hari yang harus kita pikirkan tentu nanti target kita bagaimana. Kita harus bicara dengan target. Ketika bicara target, maka jangan lupa ada yang harus kita siapkan, yakni modal. Ya, terkadang teman-teman menggunakan teori berbalik. Modal 100, lotnya 0,1. Ya, lotnya 0,1. Ini modal nekat namanya. Tidak tahu diri dan tidak mau belajar banyak. Ya, dengan modal 100 berani di X out, lotnya 0,1. Apakah ini salah? Tidak ada yang salah. Tapi ini sangat beresiko tinggi habis. Karena ini ketahanan cuma 1000. Ketahanan 1000 ini kena ekor sebentar saja habis. Ya, kalau kita ingin aman, kalau kita ingin trading kita lebih santai, ya ketahanan gunakan di atas 20.000. Apakah ketahanan kecil tidak boleh? Boleh saja, silahkan. Saya hanya menyampaikan kalau seandainya ingin trading kita lebih santai. Ini pun tidak boleh bertahan lama. Ini pun tidak boleh trading jangka panjang. Maksimum ini 2 hari. Usahakan 1 hari clear. Kalau kita lebih dari 3 hari, ya lebih dari 3 hari ini sudah masuk kategori jangka menengah panjang. Maka minimum dari ketahanan kita adalah 100.000 pips. Diingat, kalau kita ingin yang santai, yang kondisi normal, maka pastikan ketahanan di atas 20.000. Dan ini tidak boleh lebih dari 2 hari. Ya, sehingga silakan nanti dihitung kalau kita pengen trading yang betul-betul santai. Tidak mungkin habis dengan catatan menguasai teknik semuanya. Ya, kalau kita tidak menguasai ya habis betul. Maka yang paling utama saya tadi buatkan belajar untuk berlatih di akun demo. Belajar itu dia belajar mengendalikan lot kita, belajar untuk recovery dan sebagainya. Ya, contoh misalkan kalau kita modal 1000 saja, 1000 US, kalau kita menggunakan ketahanan yang santai, ketahanan yang lebih aman, ya, dengan trading jangka pendek, ya ketahanan 20.000, maka lot kita 0,05. Kok besar? Lot 0,05 ini adalah maksimum, maka kita bisa gunakan 0,01, 0,01 dan sebagainya. Maksimum adalah 0,05, bukan 0,5, banyak sekali. Dan tentu nanti resikonya harus kita pikirkan, berapa resikonya. Ya, resiko itu rata-rata 2-5%. Resiko rata-rata diambil 2-5%. Terserah nanti kondisinya seperti apa. Kalau saya tidak menghitung dengan begitu. Kalau saya selalu melihat angka ketahanan. Ya, mungkin banyak sekali video saya yang sudah saya upload dan teman-teman yang di grup sudah biasa. Saya selalu melihat ketahanan di sana. Prosentase dari ketahanan saya berapa.
Saya batasi maksimum kerugian adalah 25% kalau saya. Sehingga kalau modal 2.000 ya dikalikan 25%, ya ini sekitar 500-an, 500 sampai 700 lah ya. Dengan melihat kondisi market yang ada nanti. Mungkin tidak sampai ini sudah kita lakukan recovery. Mungkin sudah kita lakukan recovery. Oke, saya coba untuk hitungkan biar menjadi gampang dan mungkin teman-teman juga bisa mengambil salah satu contohnya nanti. Jadi ini ketahanan, teman-teman bisa ambil yang kategori A, kategori B, C, D atau kategori aman. Ya ini di trading ya, atau trading jangka pendek. Jangka pendek. Trading jangka pendek atau day trading. Ada aman, ada ketahanan sedang, ada ketahanan beresiko, ada ketahanan resiko tinggi. Ya, ini bisa menjadi satu catatan, nanti teman-teman silakan bisa mencoba juga bisa mengeksplor dengan ketahanan sendiri. Ini 50.000 ya, 50.000 pips. Ini 20.000, ini 10.000, ini kurang dari sama dengan 5.000 ya. Silahkan nanti diambil resikonya, yang mau yang santai, mau yang sedang, mau resiko atau beresiko tinggi, semuanya boleh. Karena ini adalah peluang dan resiko yang harus kita pahami. Saya menyampaikan peluangnya bagaimana, resikonya harus tahu. Semakin tinggi resiko, probabilitas kemungkinan untuk kita reward, mendapatkan penghasilan, mendapatkan profit juga yang lebih besar. Tapi resikonya juga besar. Semuanya harus kita sadari. Kalau kita mau yang santai, maka perolehannya juga santai, perolehannya juga kecil. Contoh misalnya, katakanlah kita punya modal 2.000 US. Modal 2.000 US. Kemudian kita punya target. Ya, target aman, target profit itu yang ya biasa pemula 1-2%. Ini untuk pemula. Untuk yang sudah menengah ini bisa 2-5%. Ini menengah. Yang sudah mahir ini bisa lebih dari 5%. Sehingga nanti silakan diukur sendiri. Kalau kita mau yang mahir, ya belajarlah yang betul, belajarlah yang rajin dan belajar untuk mendapatkan yang lebih baik. Sehingga perolehan juga lebih meningkat nanti seiring dengan kemampuan. Contoh misalkan kita ngambil peluang yang kecil dulu. Peluang yang kecil dulu yang 1%. 1% dari 2.000 ya, maka cuma $20 saja. 1% ya, $20. Ini cuma $20. Contoh ya. Jadi kita cuma ambil 1% sehari. Jangan dilihat dari angka persentasenya. Kalau ini 1 bulan berapa? Ya, 1% sehari 1 bulan, dan ini masih realistis. Sangat realistis. 1% sangat realistis. Modal 2.000 untuk mendapatkan $20, kalau kita paham betul, realistis betul, gampang sekali. Contoh misalkan kalau kita hanya butuh $20 sehari, ya misalnya kita menggunakan ketahanan sedang, ya kita gunakan ketahanan sedang, maka lot yang kita gunakan, ya lot yang kita gunakan karena kita menggunakan ketahanan sedang, modal ini modal kita US, modal dalam bentuk US dollar dibagi dengan ketahanan kita. Kalau ketahanan kita menggunakan yang sedang berarti dibagi 20.000. Maka lot yang kita gunakan adalah 0,1 dalam suatu transaksi, maksimum adalah 0,1. Usahakan 0,1 selesai. Ini kita menggunakan lot 0,1. Butuh berapa pip ketika lot 0,1 untuk mendapatkan $20? Ya kita tinggal membagi 20 dibagi 0,1. Hanya butuh 200 pip saja. Kalau kita trading di XAU,
200 ini bahkan bisa 1 kali transaksi. Kalau kita tidak mau terlalu tinggi ya dipecah jadi 2, berarti 2 kali transaksi masing-masing 100 pip. Jadi cuma 2 kali saja. 0,1, 0,1 masing-masing 100 pip exit, 100 pip exit. Dan ini sangat mudah kalau cuma 100 saja. Sehingga cuma 2 kali transaksi dapat. Kalau misalkan terlalu tinggi 100 pip, turunkan jadi separuhnya. Ya bisa 50 pip. Nanti 4 kali transaksi. Padahal ini cuma 1%. Kalau kita mencoba yang menengah misalkan ngambil yang 3%. Yang ngambil yang 3%. Berarti kalau 3% ini 60. Ya, target kita adalah $60. Contoh yang 3% ini $60. Kita menggunakan kategori sedang, lotnya tetap 0,1. Kemudian berapa pip kita butuhkan di dalam satu periode transaksi kita atau 1 hari misalkan. Berarti 60 dibagi 0,1. Kita butuh 600 pip. 600 pip ini kita pecah dari beberapa kali transaksi. Tiap transaksi kira-kira berapa kita exitnya nanti. Contoh misalkan setiap kali transaksi kita exitnya 100 target kita, ya bagi 100, maka hanya butuh 6 kali transaksi. Kira-kira 6 kali transaksi ada waktu enggak kita untuk trading di sana? Kalau ada waktu silahkan gunakan. Kalau misalkan terlalu banyak 6 kali transaksi, maka kita bisa pecah lebih banyak lagi. Misalnya saya hanya butuh 3 kali transaksi. Maka yang pertama kita bisa tambah modal atau naikkan resiko. Resikonya jadi 10.000. Sehingga lotnya akan berubah. Modalnya 2.000 dibagi lotnya dibagi dengan ketahanan 10.000. Maka lot yang kita gunakan naik menjadi 0,2. Sehingga untuk mendapatkan $60 ini hanya butuh separuh tadi, berarti kalau tadi 600, 300 pip. 300 pip ini kalau kita pecah per transaksi 100 pip saja hanya butuh 3 kali transaksi. Dan ini harus menjadi bagian dari rencana trading kita. Di awal harus sudah mateng yang begini, termasuk resikonya. Kalau resikonya bagaimana? Ya resikonya kita lihat kondisinya. Misalkan kita ngambil 500 pip kalau misalkan rugi, atau misalkan ngambil 5% atau 2%, nanti kita mengikuti kondisi lapangan, mengikuti kondisi marketnya. Jangan dikunci dengan angka. Kalau terkunci dengan angka, nanti ruang gerak kita tidak bebas. Ya, belajarlah mengikuti kondisi marketnya. Contoh misalkan begini, ya ketika kita entry, ketika di sini ada petunjuk naik, maka di sini kita buy. Ya, belajarlah kita mengikuti kondisi marketnya, jangan terkunci dengan angka 0,2 misalkan. Ya, angkanya di sini saya taruh harganya di 18. Ketika kita entry buy, maka yang pertama kita lakukan adalah membatasi kerugian. Membatasi kerugian bukan berarti menempatkan stop loss. Tidak selalu dengan stop loss. Ya, kita bisa dengan dikendalikan, bisa dengan dimonitor, ya bisa dengan diamati. Kalau kita tidak bisa mengamati, baru kita taruh yang namanya stop loss itu. Katakanlah kita taruh stop loss, di mana letaknya? Saya selalu menyampaikan lihat kondisi marketnya. Kalau kita entry buy di sini, ruginya ketika turun, ketika marketnya sell atau marketnya turun, maka ambil yang terdekat. Di situ ada support. Kalau kita buy berarti lihat supportnya. Kalau kita sell berarti lihat resistennya. Di sini ada support, maka taruh di bawahnya 250 boleh, 300 boleh. Kira-kira kalau di sini kita ngambil ya 250 itu ya sekitaran ini. Kita lihat dulu benar enggak? Banyak kan, terlalu jauh. Mungkin di sini ya. Ya, tidak harus fix angkanya. Artinya jangan persis berada di area supportnya. Baru ini dikasih stop lossnya di sini. Kalau kita menggunakan stop loss. Bagi saya sendiri saya tidak pakai stop loss.
Karena stop loss adalah membatasi ruang gerak saya. Saya membatasi dengan tetap membatasi kerugian itu dengan memperhatikan kondisi floating dan kondisi marketnya. Dan itu membutuhkan latihan, ya. Karena tanpa latihan nanti akan gelagapan di sana. Ini adalah SL-nya 1813. Berapa kerugian kita maksimum ketika nanti marketnya betul-betul berbalik? Kerugian maksimum ya kita batasi angka yang tadi jadi ini 475 pips. Tinggal mengalihkan. Dalam kondisi tak terkontrol, kondisi yang kita tidak bisa ngontrol dan SL kejemput, maka kerugian kita maksimum adalah $95. Kalau tadi modalnya 2000, maka berapa persen? Kali 100. Ya, 4,75%. Masih dalam kategori wajar. Tidak perlu dengan angka yang fix, tapi lihat kondisi marketnya. Itu akan jauh lebih potensial untuk nanti kita kembali lagi. Sehingga ketika ini ada floating turun, kita tidak deg-degan. Selalu ada ketenangan di sana. Kalau kita tidak terbiasa dengan misalkan pembatasan risiko secara manual, ya taruh SL begini. Setidaknya dalam kondisi yang darurat, ini kerugian kita. Namun kita selalu mengajarkan untuk yang namanya recovery nanti. Ya, kondisi berbalik pun kita bisa manfaatkan untuk recovery, sehingga yang di bawah ini misalkan ketika ini kita buy turun, yang paling atas ini nanti bisa terselamatkan dengan entry kita yang berikutnya, setidaknya mengurangi kerugian dan menyelamatkan yang atas itu. Nanti ketika sudah mulai menipis kerugian baru kita close semuanya, dan ini akan jauh lebih membuat psikologi kita menjadi jauh lebih tenang dibanding dengan SL yang selalu kejemput. Kalau SL selalu kejemput, maka psikologi kita saat itu pasti langsung turun. Karena tanpa perlawanan, hanya menunggu dari dijemputnya SL. Sementara marketnya bergerak betul-betul sudah di luar dari analisa kita. Ya, ini adalah bagian dari resiko. Kemudian kalau kita mengambil resiko yang besar atau yang menggunakan kategori yang sudah mahir, ya tentu dengan level yang harus sudah meningkat. Kalau teman-teman belum mencapai levelnya, jangan memaksa diri. Belajar pelan-pelan dengan target yang terukur dulu, yang sesuai kemampuan dulu. Nanti lama-lama dinaikkan sampai betul-betul ketemu maksimum. Ini sudah dikuasai, ini sudah dikuasai, ini dikuasai. Kalau sudah semuanya dikuasai, silahkan nanti dieksplor bagaimana enaknya, bagaimana bisa berpeluang lebih besar lagi. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Nanti terkait dengan perhitungan begini bisa kita sambil jalan, kemudian kalau ada kesulitan nanti juga bisa saling komunikasi. Intinya di dalam resiko tidak selalu dengan angka yang fix, tapi bisa fleksibel, naik turun sesuai dengan kondisi marketnya. Kemudian teman-teman silakan pilih masing-masing resiko, ketahanan yang digunakan silakan dipilih, silakan digunakan yang sekiranya juga cocok. Karena nanti kalau kita sampaikan langsung yang angka-angka yang tinggi, ketahanan yang tinggi, perolehannya kecil sekali. Nah, di dalam trading memang peluangnya besar, resikonya besar. Silahkan nanti dipertimbangkan mana yang terbaik. Kalau saya terus terang memang menggunakan resiko yang besar, tapi betul-betul harus latihan. Ini sudah harus terlatih. Kalau tanpa terlatih nanti sangat berbahaya di real account. Maka ketika demo boleh nanti coba dengan aman, sedang, beresiko tinggi. Ini semuanya harus banyak pengalaman. Setidaknya bisa membandingkan bagaimana peluang, bagaimana rasanya ketika nanti high risk, bagaimana rasanya ketika kita menggunakan ketahanan yang aman begitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik, nanti bisa dipraktekkan
cara kita memanage keuangan kita, kemudian bagaimana kita mengatur lot kita. Batasi maksimum 20-25% dari modalnya. Jangan sampai di atas karena sangat berbahaya dan berpeluang untuk habis, tidak bisa diselamatkan. Kalau masih 20-25%, ini masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Di cut loss pun masih modal yang tersisa masih bisa untuk recovery. Ya, berbeda ketika sudah lebih dari 50%. Ini tidak bisa ditolong kecuali cut loss atau diinjek. Sudah, kalau tanya minusnya sudah panjang, saya lihat kalau sudah di atas itu bukan, saya tidak pernah mengajari seperti itu, maka satu-satunya jalan kalau tidak di cut loss ya diinjek, ya, di cut loss atau diinjek. Ini adalah solusinya. Tidak ada solusi menunggu, tidak ada, karena pasti nanti akan habis, hanya menunggu waktu saja.